Kabupaten Kampar memang mendapatkan penghargaan, tiga penghargaan lah. Pertama mengenai aset, lalu rumah tadi, lalu juga yang inspektorat ya, terhadap pengelolaan. Pokoknya ada hal-hal kinerja tertentu yang dinilai, alhamdulillah Kampar mendapat penghargaan. Namun itu saya rasa tidak cukup penghargaan itu. Yang lainnya juga sangat penting terkait dengan tadi saya sampaikan ada aset kendaraan dinas yang tidak tepat penggunaannya, dan tentunya kita juga harus sesuaikan kembali. Siapa PJ? Terkait aset ini tadi, mungkin Pak PJ yakin bisa mengembalikan mobil dinas ke peruntukannya ini? Kenapa tidak yakin? Harus yakin, karena kan kita punya dasar semuanya untuk memberikan kendaraan, kan ada aturan-aturannya. Kalau memang tidak mau dikembalikan, kami akan surati. Apabila juga, ya tentu kita akan menggunakan, mungkin bisa aparat hukum kita turunkan untuk menarik aset tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Apa kabar? Insya Allah kita diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aktivitas kita berjalan dengan baik. Oke, video kita kali ini adalah apel gabungan perdana penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus SEMM pada Senin 29 Mei 2023. Momen ini merupakan awal mula sang Firdaus tatap muka dan memperkenalkan diri kepada semua ASN di lingkungan Pemda Kampar sejak ia dilantik sebagai penjabat Bupati Kampar pada 23 Mei 2023 lalu, menggantikan Dr. Hadi Kamsol MM setelah Kamsol memimpin negeri Serambi Mekahnya Riau Kabupaten Kampar 1 tahun belakangan. Kesan pertama melihat sosok PJ Bupati Kampar ini berpenampilan sederhana, bahkan agak santai bawaannya. Ya Allah, atas rahmat dan petunjuk-Mu, pagi ini kami siap melaksanakan tugas berbakti pada nusa, bangsa dan negara. Sinarilah hati kami dengan nur petunjuk-Mu. Semoga tugas yang kami emban dapat memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Selain memperkenalkan diri, PJ Firdaus menyampaikan cukup banyak hal akan dilakukan bersama jajaran Pemdakap Kampar, mulai dari program 100 hari kerjanya, masalah kekompakan dan disiplin kalangan ASN. Untuk lebih jelasnya arahan itu, saksikan tuntas video ini. Namun yang menjadi fokus kita kali ini adalah soal aset Pemda Kampar, terutama mobil dinas yang masih banyak berada pada pihak-pihak tertentu, seperti yang diharapkan oleh Kepala Divisi LSM BPN Indonesian Corruption Investigation Kabupaten Kampar, Muhammad Ihsan SH. Saya itu ada mungkin kita minta juga lah kesadaran lah, rasa malu yang cukup tinggi. Kalau beliau-beliau ini yang sudah pensiun itu, kembalikanlah mobil-mobil itu dengan legowo dan berbesar hati lah. Itu mobil kan pajak negara itu. Pajaknya dibayar oleh APBD Kampar. Kenapa mereka parkir di rumah itu untuk kepentingan pribadi mereka? Jadi kita minta gini Pak Sebab. Saya lanjutkan lagi. Kita minta kepada Bapak PJ kita ini untuk tegas pada saat beliau untuk membentuk tim apa nama itu Pak Sebab, tim eksekusi ini, melibatkan di situ aparat penegak hukum. Apabila mereka tidak mau mengembalikan, kita publikasikan di media massa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali, mari kita menjalankan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di lapangan ini dalam rangka macam apel gabungan. Memang ini sengaja saya minta pada protokol untuk diagendakan apel bersama ini dalam rangka ya, karena saya pejabat bupati baru, ya tentunya saya ingin para pegawai, para ASN maupun THR yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar paling tidak ya harus tahu siapa pemimpinnya. Mungkin kebanyakan sudah tahu karena saya ini dulunya pernah bertugas, awalnya bertugas di pemerintah Kabupaten Kampar tahun 1998. Jadi pertama sekali saya ditempatkan di Kabupaten Kampar lebih kurang 7 tahun, dan terakhir saya bertugas di Bapeda, waktu itu sebagai Kasubdit SDM dan Aparatur di Bapeda. Jadi mungkin kalau yang lama-lama insya Allah tahu, tapi kalau yang baru saya tidak mengenal. Jadi karena itu maka pada pagi hari ini sengaja saya ingin mengambil apel untuk perkenalan pada kita semua. Selanjutnya mungkin nih pada Kawal PD yang hormat, Kawal PD yang hadir, eselon 3, Pak Sekda, saya kira ke Makassar, yang terhormat Pak Sekda, Pak Asisten, para badan dinas, bagian dan pejabat eselon 3, hadirin yang kami muliakan. Jadi itu perkenalan. Dan yang selanjutnya ya tentu sekarang sudah berada pada akhir bulan Mei yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di masing-masing OPD. Ya, saya sudah baca serapan yang sudah ada. Nggak salah saya serapan keuangannya 22%. Ya tentu kalau melihat dari bulannya seharusnya harus lebih dari 22% tersebut. Jadi oleh karenanya saya minta kepada Kepala OPD, pengguna anggaran, PPTK dan pelaksana daripada kegiatan tersebut dapat menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan sebaik-baiknya, ikuti aturan yang sudah ada, jangan melanggar aturan, nanti juga akan ya membahayakan pada baik dari pelaksana maupun daripada pengguna anggaran tersebut. Dan selanjutnya saya banyak mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan kedisiplinan pegawai. Jadi laporan masukan yang kami terima, disiplin daripada pegawai kita cukup memperhatikan. Oleh karena itu saya minta nanti pada Kepala OPD untuk masing-masing setiap unit kerjanya untuk dapat ini diperhatikan, ditingkatkan sehingga kinerja daripada kita semua dapat meningkat. Dan juga di jam kerja ada yang main game katanya. Nah ini juga masukan-masukan. Jadi ya masukan tersebut ini menjadi perhatian buat kita. Kalau jam kerja, kalau jam tidak jam kerja ya silakan Bapak Ibu kalau main olahraga atau gimana ya silakan. Tapi kalau jam kerja harus bekerja. Dan jam masuk sesuaikan, kan sudah ketentuannya sudah ada. Jam masuk, jam istirahat dan jam pulang.
Dan insya Allah nanti pada waktu tertentu saya akan melakukan kunjungan ya secara dadakan lah pada unit kerja masing-masing, dan tentunya ini akan kami lihat sejauh mana kebenaran yang disampaikan oleh masyarakat pada kami. Dan yang lainnya juga mengenai kendaraan dinas. Di media banyak disampaikan banyak kendaraan dinas di Kabupaten Kampar ini peruntukannya tidak sesuai pada yang memakainya. Nah, saya ini minta tolong ditertibkan, didata kendaraan dinas, lalu penggunanya siapa, dan apabila tidak tepat tolong ditarik, ya tentu kita harus diberikan pada yang berhak untuk menggunakannya. Saya yakin mungkin ada yang seharusnya dapat, tidak dapat, yang tidak harus dapat, dia dapat. Nah, jadi ini tolong diperhatikan pada tim saja atau BPKD nanti untuk menginventarisasi kendaraan operasional dinas kita. Dan selanjutnya juga bisa kami sampaikan pada waktu rapat perdana saya di Pekanbaru dengan KPK. Saya melihat banyak aset-aset yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Kampar, khususnya tanah, itu belum bersertifikat. Nah, belum bersertifikat, rasanya perlu diamankan karena kepemilikan apabila tidak bersertifikat ya tentunya mempunyai kekuatan lemah. Nanti kita harusnya menjaga aset-aset yang telah kita miliki dan kita fungsikan untuk bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita semua. Dan yang lainnya barangkali terkait dengan saya akan melihat kinerja daripada masing-masing kepala PD dan akan saya minta masing-masing kepala PD untuk mengekspos apa hal-hal yang telah ditangani di masing-masing PD-nya dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga permasalahan utama yang ada di UPD bisa dilaksanakan dengan baik-baiknya. Dan mungkin saya minggu depan Pak UPD ini minta ekspos ke saya, dan itu bergiliran, dan saya ingin memastikan bagaimana kondisi daripada Kabupaten Kampar ini. Dan mungkin kalau orang bertanya-tanya, wartawan selalu bertanya kepada saya, kira-kira program 100 harinya seperti apa. Jadi memang kalau saya awal daripada memulai pekerjaan ini, dan tentu saya ingin memperkuat di dalam dulu, saya ingin tahu kondisinya seperti apa, baru setelah saya paham, mengerti, baru saya berlanjut ke kegiatan-kegiatan yang ada di luar atau ke masyarakat yang lain. Jadi mungkin untuk saat ini barangkali saya lebih banyak ke dalam, mungkin di bulan 100 hari ke depannya baru saya banyak keluar. Jadi mungkin ini yang perlu mendapat perhatian kita semua, dan saya berharap mari jaga kebersamaan, kekompakan kita, karena kalau kita sendiri tidak kompak, tidak bersinergi, ya tentu akan mudah kita dipecah belah oleh pihak-pihak luar. Jadi mari kita memperkuat diri kita, jaga kebersamaan. Sekali lagi, mudah-mudahan tugas-tugas yang diberikan, yang diamanahkan pada kita dapat dilaksanakan dengan baik. Dan di samping itu mungkin juga saya perlu sampaikan kepada kita
memang pada waktu pelantikan kami pada tanggal 23 Mei yang lalu banyak hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Gubernur untuk dapat kami laksanakan, juga diamanatkan di dalam SK kepada kami untuk tugas-tugas yang diberikan, dan tentunya kami mohon dukungan sekali lagi pada kita semua, semoga itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Saya rasa mungkin untuk perkenalan kita itu, dan sekali lagi mohon perhatian kita semua untuk dapat dilaksanakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan piagam apresiasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK RI tahun 2022 di wilayah Provinsi Riau kepada pemerintah Kabupaten Kampar. Kategori survei penilaian integritas Indeks SPI tahun 2022 di atas 5 poin sebesar 18,27 poin diberikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar. Kategori pemulihan dan penertiban aset tahun 2022 berupa rumah dinas sebanyak 5 unit diberikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar. Kategori pemulihan dan penertiban aset tahun 2022 penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum atau PSU dari 27 perumahan diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar. Kepada Inspektur, Kepala Dinas, dan Kepala Badan sebagai OPD pemangku, kami persilahkan mengambil tempat. Yang terhormat penjabat Bupati Kampar didampingi penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar untuk menyerahkan piagam. Yang pertama akan diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Kampar. Selanjutnya kepada Kepala Badan BPKAD Kabupaten Kampar. Dan berikutnya kepada Kepala Dinas Perkim Kabupaten Kampar. Dilanjutkan dengan foto bersama. Agak senyum Pak PJ. Nah, ternyata di balik sikap yang terkesan santai yang kami sampaikan di atas, Muhammad Firdaus keras lagi pernyataannya soal mobil dinas itu. Di amanat tadi ada beberapa poin penting yang Pak PJ sampaikan. Salah satu yang pertama adalah aset dan kedisiplinan. Nah, di momen ini juga kita Kampar dapat 3 kategori penghargaan dari KPK yang juga terkait aset. Nah, mungkin ada hal khusus yang Pak PJ sampaikan? Ya, memang kita bersyukur pemerintah Kabupaten Kampar melalui acara yang dilakukan oleh KPK di minggu yang lalu. Kabupaten Kampar memang mendapatkan penghargaan, ya 3 penghargaan lah. Pertama mengenai aset, lalu rumah tadi, lalu juga yang inspektorat ya terhadap pengelolaan. Pokoknya ada hal-hal kinerja tertentu yang dinilai, alhamdulillah Kampar mendapat penghargaan. Namun itu saya rasa tidak cukup penghargaan itu. Yang lainnya juga sangat penting,
terkait dengan tadi saya sampaikan ada aset kendaraan untuk dinas yang tidak tepat penggunaannya, dan tentunya kita juga harus sesuaikan kembali, kita tata kembali sehingga yang berhak mendapatkan penggunaan terhadap kendaraan kita berikan. Dan juga terkait dengan aset tanah, Pemda Kampar banyak telah membeli aset tanah bersebar kemana-mana. Itu salah saya lebih kurang berapa, 3.000 lebih aset tanah yang dimiliki. Nah, yang bersertifikat itu hanya separuhnya. Ya, tentunya ke depan aset-aset ini kita harus jaga, kita sertifikat, dan tentu akan mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat lagi. Itu harapan. Siapa PJ? Terkait aset ini tadi, mungkin Pak PJ yakin bisa mengembalikan mobil dinas ke peruntukannya ini? Kenapa tidak yakin? Harus yakin, karena kan kita punya dasar semuanya untuk memberikan kendaraan, kan ada aturan-aturannya. Kalau memang tidak mau dikembalikan, ya, kami akan surati. Apabila juga, ya tentu kita akan menggunakan mungkin bisa aparat hukum, kita turunkan untuk menarik aset tersebut, atau mungkin ya langkah awalnya kita persuasif dulu lagi, persuasif, tidak juga baru kita cari langkah-langkah yang lebih tegas untuk bisa ditarik aset tersebut. Ya, untuk saat ini satu pertanyaan lagi Pak. 100 hari Pak PJ pembenahan ke dalam, spesifiknya seperti apa ya? Saya berbenah, saya ingin pastikan masing-masing OPD itu saya tahu apa permasalahan utama yang ada di OPD-nya, dan yang kedua apa yang telah dilaksanakan atau yang ditangani sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Yang ketiga, barangkali inovasi apa yang bisa para OPD lakukan untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Terima kasih Pak PJ. Sama tugas Pak PJ.